Aduh, saya pun pernah berbuat kesalahan kok. Saya pernah cerita kan, itu ngurung anak itu. Eh, Bapakku, sekarang ku jadi dirimu gitu. Oh iya, memposisikan. Keras sering beradu. Berantemnya dia itu bukan apa lu, apa enggak. Berantemnya ke sini. Berantemnya sama isi kepalanya. Kata perempuan itu makhluk yang indah dan unik gitu. Bilangnya perempuan itu aku nggak apa-apa. Itu nadanya berubah sedikit itu artinya beda. Aku nggak apa-apa. Kamu sendirian nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Itu saya pelajari itu kamusnya banyak itu. Aku nggak apa-apa artinya. Lukanya diakhiri atau diwariskan. Halo Sobat Grit, saya Arda Hatna, saya seorang musisi. Ayo ngobrol-ngobrol bareng saya. Ada perbedaan nih, mungkin ada kesempatan nih. Tadi mungkin untuk anak laki-laki regulasi emosi, tapi untuk anak perempuan gimana? Perempuan tuh unik juga ya. Kata perempuan itu makhluk yang indah dan unik gitu. Bilangnya perempuan itu aku nggak apa-apa. Itu nadanya berubah sedikit itu artinya beda. Aku nggak apa-apa. Kamu sendirian nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Itu saya pelajari itu kamusnya banyak itu. Aku nggak apa-apa artinya temenin aku dong. Ada artinya jemput dong. Ada yang artinya kok kamu kurang perhatian sih. Macem-macem. Perempuan itu eh, cukup unik. Eh, Ya itulah mungkin kalau laki-laki kan mungkin jatuh cinta dengan apa yang dia lihat, makanya lebih ke fisik, lebih apa memang. Tapi kalau perempuan kan lebih lebih apa ya, apa yang dia dengar gitu. Makanya perempuan sering jatuh hati dengan laki-laki yang bisa bikin nyaman di telinga, diorangin gitu. Nah, jadi ya harus paham itu dulu baru tuh anakku akan merasa aman. Misalnya aku didik anakku ya gimana caranya untuk bapaknya tuh selalu hadir gitu. Bapaknya untuk selalu meluk dia gitu, biar dia tidak rindu pelukan orang lain, biar dia kebutuhannya dalam pelukan itu tercukupi, gitu. Tangkinya tercukupi, Full dulu ya. full dulu. Jadi emang ada perbedaan antara tadi ya, menurut anak perempuan dan laki-laki itu Oh beda. beda, beda banget, unik sampai sekarang saya pun juga setiap orang berbeda-beda kan dalam parentingnya. Nah itu kadang yang parenting tuh harus A, B, C, belum tentu ternyata. Kenapa? Karena setiap anak juga beda, daerah tempat tinggalnya beda gitu. Adopsi yang baik, yang nggak sesuai ya sudah, gitu aja. Karena kita semakin ini over informasi makin bingung. Oh, aku salah terus, ini aku terus salah terus. Kalau anaknya tumbuh, tumbuh, keluarganya tumbuh, itu mungkin hal yang baik dan cocok. Itu gaya parenting apa sih yang diterapkan Mas Anda sama Mbak Sandri untuk anak-anak? Gaya parenting yang mungkin galak atau tegas, santai, tapi tetap pada porsinya. Aduh, saya pun pernah berbuat kesalahan kok. Saya pernah cerita kan, itu ngurung anak itu. Guru anak? Iya kan, ketika em, saya begitu punya anak, saya jatuh cinta lagi sama hidup. Ternyata punya anak itu, wah jatuh cinta lagi gitu. Tapi cinta aja nggak cukup gitu. Ternyata saya pernah melakukan kesalahan yaitu begitu dia emosi-emosi, saya ke-trigger, truk. Saya sempat ngurung dia di kamar mandi, padahal itu nggak lama. Saya kunci, plek. Dan itu umurnya 3 tahun, 3,5 tahun. Perempuan setelah itu, efeknya berapa bulan itu, dia tuh setiap malam kebangun, jerit-jerit ketakutan. Dan dia akhirnya kita berdua ke hipnoterapi gitu. Terus dia gambar-gambar yang menakutkan segala macam. Oh, iya ya banyak orang tua yang ngerasa mungkin punya luka ke-trigger akhirnya pelampiasan ke anak atau mungkin didikin nakut-nakutin aja lah itu. Akhirnya saya belajar dan alhamdulillah sudah sembuh sih semuanya. Akhirnya saya belajar juga dalam berhubungan sama seseorang itu titik terendahnya itu paling mudah itu menghakimi, marahin, bentak dan segala macam itu paling mudah mengancam karena berusaha untuk ngontrol. Tapi yang paling sulit itu adalah menginspirasi, merayu itu sulit sekali. Karena begitu itu dengan akan sendirinya dia akan punya kesadaran untuk kayak contohnya bener deh, saya mau kayak gitu deh. Dan itu yang sulit.
Dan saya pun berusaha untuk itu setengah mati. Oke, berarti itu kan ya maksudnya bukan langsung bentak atau tindakan, tapi lebih merayu dulu. Merayu gitu. Sekalipun dalam 20 kasus saya satu hal kecolongannya itu manusiawi. 10 kasus saya kecolongan satu. Aduh maaf ya. Tapi itu tadi gitu. Begitu kita udah selesai lama, kita bahkan saya sama anak, Panda begini ini. Setelah selesai, saya ajak duduk, saya ngomong, maafin ya tadi kayaknya aku kasar sama kamu. Kamu masih nggak terima nggak? Ada yang masih ganjel nggak nih? Enggak, aku udah maafin Panda. Ini benar gini. Lalu kita baikan, oke. Ya udah deh, kita beli jajan deh di luar. Ayo. Nah, ternyata rekonsiliasi itu penting. Jadi momen itu hilang dan akan lebih ingat momen yang indahnya. Saya bilang sama keluarga dan anak gitu, saya banyak berbuat salah sama kalian gitu, sama anak terutama gitu. Jadi seorang bapak. Tapi 3 momen buruk di hidupmu saya akan timpa dengan 10.000 momen yang baik. Gitu. Tahu. Oke. Nah, ada di lirik lagunya Mas Arda ini, keras sering beradu canggung, ungkapkan rindu bapakku sudah tutup aku janjiku. Boleh dijelasin ya nih? Saya, ya itu tadi sih, kalau bikin lagu ngada-ngada lama. Karena bagusnya gimana ya? Tapi itu cepet banget, kenapa? Karena memang pengen ngucap itu gitu. Jadi kata-kata itu sudah berrima, saya itu nyanyi. Dan saya, kenapa di video liriknya saya bikin sangat sederhana itu, naik motor cuma keliling deket rumah, memang itu yang terjadi ketika saya bikin lagunya. Saya naik motor terus tiba-tiba nyanyi. Bapakku, sekarang ku jadi dirimu gitu. Oh iya, mau posisikan. Keras sering beradu. Berantemnya dia itu bukan apa lu apa enggak, berantemnya ke sini. Berantemnya sama isi kepalanya. Canggung ungkapkan rindu gitu. Susah banget sih ngomong, apalagi generasi mungkin saya dan teman-teman ini relate banget. Bapak itu ngomong, "Le, kangen," gitu. "Bapak, aku kangen." Kok berat banget. "Bapak, aku kangen." Berat banget. Dan pasti konten-konten tentang bapak yang mesra sama anaknya pasti bilang, "Aku iri, aku iri, aku iri." Karena nggak kesampaian. Pengen cuman ngomongin, "Pak, aku kangen nih, Pak." Gitu. "Le, piye, Bapak yuk kangen, Le," gitu. Makanya saya dan yang lain akan balas dendam ke anak. "I love you, boy. I love you, girl." Aku sayang, aku ini. Karena balas dendam, tak banjiri kasih sayang itu ke anak. Tuh. Oke. Tapi berarti dari Mas Arda mengungkapkan rindu itu sempat terkapang gitu ya, Pak, gitu ya. Terus sekarang jadi membanjiri ke anak seperti itu ya. Terrealisasikan. Ya, pengen lah. Kita kan sebenarnya duduk bareng ngobrol sama bapak. Kalau orang sudah berkeluarga, pasti percaya sama saya, pasti setuju, pasti sepakat. Kalau sudah berkeluarga gitu, nikmatnya begitu sama bapak atau orang tua itu duduk di teras terus ngobrol sambil nyicipin apa, tapi ngobrol dari hati ke hati sampai malam, sampai nggak mutu. Kangen ternyata. Pasti pengen keluar semua. Lah inget gak zamanmu dulu? Iya, Pak. Lah inget gak itu? Bapak ingin gak, Pak? Gitu. Jarang banget, kenapa nggak? Pengen duduk dan nanya. Saya pernah bikin di sosial media untuk nanya, apa yang pengen kalian lakukan kalau ketemu bapak? Dan apa yang pengen kalian tanya? Pengen tahu sebenarnya. Luka bapak di masa lalu itu apa? Bapak tuh yang belum kesampaian apa? Bapak tuh yang ngerasa kehilangan tuh apa? Momen bapak yang paling menyenangkan semasa hidup tuh apa? Paling benci apa? Sekarang bapak pengen apa? Kayak gitu. Pengen tahu isi kepala kadang. Dan kadang keluh di sini. Dan banyak yang terjadi ketika penyesalan. Ketika orang tua sudah pergi, gitu, banyak hal yang belum terucap. Oke. Nah, tapi selama proses pembuatan lagu ini juga ada fun fact nggak, Mas? Fun fact nih yang menarik mungkin. Waktu Oke. itu, Ya, mandiri banget sebenarnya bikin materi ini. Saya tuh sering share bahwa gagasan, ide itu udah lakuin aja. Pasti ada rezekinya.
Kadang tentang budget, tentang apa. Makanya saya tuliskan di press release gitu. Sponsor, Gusti Allah saya tulis. Saya tulis di press release begitu. Kenapa? Itu jadi doa gitu. Memang iya gitu. Karena datang ke sini pun, diundang ke sini pun, ini pasti ada yang gerakin, nggak ada yang kebetulan. Dan siapa yang denger pasti sudah waktunya untuk denger gitu. Saya percaya hal itu, nggak ada yang kebetulan. Jadi fun fact-nya itu bikin artwork-nya itu mandiri. Jadi istri saya sendiri yang fotoin. Terus dia bilang, aku mau bikin artwork udah, aku bertanya. Konsepnya gimana? Aku pengen mengulang, kan aku kalau duduk zaman kecil kan Kara, anak-anakku kan suka nempel-nempelin stiker di sini gitu. Bapaknya di lipstikin apa gitu, dan dia ketawa-ketawa. Ada videonya ada tuh. Oh gitu. Terus ya kamu fotoin. Lah, aku nggak bisa foto. Pakai ini. Udah pakai handphone aja. Jadi di rumah saya beli stiker, saya jadiin foto-foto itu stiker di momen, ada beberapa momen yang saya capture, momen naik haji, momen umroh sama anak-anak itu, momen anak saya sakit saya tempel, momen kita jalan-jalan, momen naik motor ngantar sekolah, itu momen-momen penting saya tempel di sini, saya capture di foto tantri, plek, cek, sudah. Terus saya dibantu Das University untuk, Mas rapiin Mas ini, saya mau ada tangan di sini. Udah ditulisin cuman belajar jadi bapak. Langsung message-nya kuat banget gitu, bahwa dalam kegaduhannya, dalam apanya ini gitu. Dan saya seneng. Saya udah nggak peduli lagi orang ngomong bagus atau enggak, tapi saya seneng. Sudah cukup, hidup saya bahagia kalau sudah, saya seneng. Itu yang penting ya, substansinya itu ya. Seneng itu bahan bakar paling bandel soalnya. Kalau kita seneng, kita nekat. Bener ya, nekat ya, apa gitu. Oke, Mas Aldo mungkin terakhir nih, pesan yang ingin disampaikan dari belajar jadi bapak, dan boleh sedikit nanti di akhir nyanyiin. Iya. Nafasnya panjang banget ya. Kalau ngomongin bapak itu hal yang laki-laki itu rumit memang. Kepalanya nggak pernah berhenti. Mikirin hal lain gitu. Jadi jangan ganggu ya kalau ada laki-laki mungkin lagi diem di depan, lagi bertarung sama pikirannya katanya. Setuju ya? Isu fatherless ini kan di Indonesia banyak banget ya. Jadi bapak ini bukan hanya figur diam gitu. Bukan hanya figur yang cari nafkah pulang selesai gitu. Tetaplah hadir. Tetaplah utuh sama keluarga. Gitu. Mungkin uang benar bisa dicari, tapi momen kadang lewat begitu aja gitu. Dua-duanya memang harus dipikirkan. Belajar jadi bapak nggak ada lulusnya. Kita nggak tahu tolak ukurnya sampai mana. Yang penting tumbuh. Selama itu tumbuh, selama banyak momen tercipta di memori baik tentang gimana memelihara dan jadi laki-laki yang bertanggung jawab sama dirinya, apalagi dia yang bertanggung jawab menyembuhkan luka-lukanya dan lukanya diakhiri atau diwariskan. Belajar jadi bapak sampai akhir hayat. Bapakku, sekarang ku jadi dirimu, keras sering beradu, canggung ungkapkan rindu. Bapakku, sudah ku tepati janjiku, berjuang lebih baik, belajar jadi bapak. Itu dia ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Waduh, bisa keungkap semuanya. Ngobrol-ngobrolnya Sobat Grit. Tadi lagu yang saya bawain judulnya Belajar Jadi Bapak, itu karya saya yang terbaru. Semoga POV-nya kalian ikut terhibur dan ikut ada sesuatu yang bisa dipelajari. Lagunya semuanya ada di platform digital. Kalau di YouTube di Tantri Arda, follow Instagram saya juga, TikTok saya Arda Hatna. Terima kasih buat semuanya. Selamat belajar jadi bapak.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.